karena saya pilih aja nanti bisa geser ke 945 atau 1045. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Osep, terima kasih Halal Institut, terima kasih Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan penyelia halal batch yang ke-29. Masih tetap semangat Bapak Ibu sekalian? Insya Allah semangat ya Bapak Ibu. Semangat Insya Allah Bapak Ibu semua sekalian. selalu, Pak. Semangat. Karena Bapak Ibu sekalian ini sebagai Semangat. ujung tombaknya SPPG. Nah, istilah ujung tombaknya terkait dengan halal ya, Bapak Ibu sekalian. Karena sertifikat halal itu diurus, yang ngurus itu ya penyelia halal sebenarnya dari komitmen dan tanggung jawab dari pimpinan perusahaan. Nah, dalam hal ini pimpinan dari Bapak Ibu sekalian, baik itu ketua yayasannya, baik itu mitranya, baik itu yang punya ketua dapurnya, itu sudah punya komitmen untuk mengurus sertifikat halal, sehingga Bapak Ibu sekalian diikutkan dalam pelatihan penyelia halal ini. Walaupun tadi disampaikan Pak Usep, ini hanya 2 hari, tidak sampai ke uji kompetensi, sehingga Bapak Ibu sekalian setidaknya memiliki pemahaman bagaimana tugas dan fungsi sebagai seorang penyelia halal. Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen. Ya. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu sekalian ya? Jadi eh, materi pada hari ini itu terkait dengan mengawasi bahan, proses dan produk halal, serta melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian ya, menjadi seorang penyelia halal itu juga punya tugas ini. Jadi bagaimana bahan-bahan yang masuk ke dalam dapur MBG atau dapur SPPG itu semuanya merupakan bahan yang sudah sesuai dengan standar halal. Bagaimana dengan prosesnya? Apakah sudah sesuai? Bagaimana dengan produk yang dihasilkan atau menu-menu yang dihasilkan? Apakah sudah sesuai dengan standar halal? Nah, ketika ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal, maka apa tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai seorang penyelia halal? Nah, tentunya ini harus kita pelajari. Ini penting sebagai seorang penyelia halal memiliki pengetahuan tentang pengawasan pada mulai dari bahan, proses, produk, dan ketika ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal, bagaimana cara penanganannya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Jadi peserta nanti memiliki pemahaman terkait dengan kehalalan produk, serta identifikasi ketidaksesuaian penerapan SJPH dan mendokumentasikan kegiatan serta mampu berkomunikasi efektif secara independen, tegas, objektif dalam berkoordinasi. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian juga akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan bahan, proses, dan produk halal sesuai dengan persyaratan standar. Termasuk juga bagaimana Bapak Ibu sekalian sebagai penyelia halal memiliki kemampuan untuk mendeteksi ketika ada penyimpangan, ketika ada produk yang tidak sesuai dengan kriteria halal. Yang pertama, ya, karena ini dibagi menjadi 2 bagian Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Nah, sebenarnya ketika kita mengawasi produk halal, ya, kita pertama harus tahu dulu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana proses bisnis industri pengolahan misalnya, atau industri dalam SPPG. Jadi kalau proses bisnisnya dari Bapak Ibu sekalian, mungkin kemarin sudah disinggung oleh pemateri sebelumnya bahwa
Bapak Ibu sekalian adalah SPPG. Prosesnya itu adalah MBG, makanan bergizi gratis. Di situ berarti ada jasa boga dalam periode tertentu. Ya. Nah, tentunya yang pertama itu ada proses seleksi bahan. Jadi ada proses seleksi bahan, ada proses pembelian, ada pengadaan, ada proses penerimaan bahan, ada proses penyimpanan bahan, ada proses produksi atau masak ya. Terus setelah itu ada proses distribusi kan seperti itu. Jadi ada perbedaan ketika Bapak Ibu sekalian pemahamannya di MBG misalnya di dapur produksi. Berbeda dengan yang ada di restoran, berbeda di perusahaan-perusahaan pengolahan yang lain. Jadi proses bisnis ini juga menentukan seberapa kita memahami proses bisnis yang dijalankan itu. Nah, pengawasan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari definisinya, itu adalah proses mengamati seluruh kegiatan produksi untuk menjamin semua kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Kalau kita belajar di Bapak Ibu sekalian mungkin belajar terkait dengan manajemen mutu, ada istilah PDCA, plan, do, check, and action misalnya, maka tahapan pertama itu pasti ada perencanaan. Ketika kita gagal dalam perencanaan, berarti kita sama dengan merencanakan suatu kegagalan. Sehingga perencanaan ini harus bagus, harus matang, harus sesuai sehingga kita menjalankan nanti juga bagus. Ada plan-nya, ada do, ada kita kerjakan, ada cek, ada pengecekannya, ada action-nya dan seterusnya. Jadi ibaratnya suatu sistem itu adalah tangga yang harus naik terus. Jadi ada PDCA-nya, ada plan-nya, do, cek terus. Nah, makna dari maknanya itu adalah mengamati proses kegiatan, menilai kesesuaian rencana dan kegiatan, terus memberikan saran kepada pimpinan sebagai pengambil kebijakan, terus juga konsisten dalam mencapai tujuan. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita saksikan di slide ini Bapak-Ibu sekalian, pengawasan itu gambarnya melihat dan mendengar ya, jadi mata dan telinga. Jadi kalau kenapa mulutnya harus dikunci, disilang, karena dalam pengawasan itu kita lebih banyak melihat kondisi yang ada, kita banyak mendengarkan informasi-informasi, baru nanti setelah kita banyak melihat, banyak mendengarkan, baru kita akan memberikan masukan. Tadi dikatakan bahwa kita akan memberikan saran pada pimpinan sebagai pengambil kebijakan. Nah, prinsipnya, Bapak Ibu sekalian, prinsipnya itu adalah merefleksikan kebutuhan, melaporkan penyimpangan secara aktual. Jadi ketika ada penyimpangan-penyimpangan itu akan dilaporkan. Terus mudah dipahami, menjamin adanya tindakan perbaikan. Jadi kalau ada temuan, ada penyimpangan, secara otomatis kita harus dilakukan tindakan perbaikan. Nah, ada istilah sebenarnya. Jadi tindakan itu ada tindakan perbaikan, ada tindakan pencegahan. Kalau perbaikan berarti kita perbaiki apa yang memang jadi temuan itu. Pencegahan berarti kita harus mencari akar masalahnya. Jadi kalau misalnya di dalam gudang tempat bahan itu ada tikus, ada kotoran tikus misalnya, berarti di sana kemungkinan ada tikus yang bisa keluar masuk. Maka tindakan perbaikannya ya membersihkan. Kalau ada peralatan yang kontaminasi dari kotoran tikus ya kita bersihkan, kita cuci. Tindakan pencegahannya itu adalah bagaimana adanya lubang misalnya itu kita tutup lubangnya supaya tidak ada keluar masuk. Terus kita tambahkan dengan bahan-bahan atau misalnya alat pengusir tikus atau misalnya bahan pengusir tikus dan lain-lain. Nah, ini kaitannya dengan pengawasan. Nah, apa saja yang diawasi Bapak Ibu sekalian? Jadi sebagai penyelia halal Bapak Ibu sekalian, yang pertama diawasi itu adalah pengembangan pengadaan bahannya. Jadi jelas ya, ini pengadaan bahan. Yang kedua itu adalah penanganan bahan halalnya, penanganannya. Yang ketiga itu adalah proses produk halalnya. Jadi bahannya diawasi, ketika bahan ditangani itu juga diawasi, ketika proses produk juga diawasi, terus penanganan produk halalnya juga diawasi. Terus ketika dapur Bapak Ibu sekalian itu ada pengembangan produk halal, maka juga
menjadi pengawasan. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan, ini yang poin 5 ini, pengembangan produk itu terjadi. Jadi kalau awalnya menunya hanya 100, di perjalanan waktunya, di perkembangan waktunya, bisa saja menjadi 200, bisa jadi menjadi 300 dan seterusnya. Nah, ini bagaimana cara pengawasannya? Ketika yang pertama adalah pengawasan terhadap bahan, Bapak sekalian. Jadi pengawasan terhadap pengadaan bahan. Nah, pastikan Bapak Ibu sekalian seleksi bahan baru itu sesuai dengan prosedur. Jadi kalau dikatakan pengadaan bahan dipastikan sesuai dengan daftar bahan halal. Bapak Ibu sekalian, kemarin Bapak Ibu sekalian sudah diberikan template manual SJPH. Di template manual SJPH itu ada di kalau tidak salah di lampiran 4 itu matrik, di lampiran 5 itu adalah daftar bahan. Nah, di sini dikatakan pengadaan bahan dipastikan sesuai dengan daftar bahan halal. Nah, di daftar bahan yang ada di manual SJPH, namanya manual SJPH itu adalah sistem Bapak Ibu sekalian. Jadi sistem yang harus dijalankan oleh pelaku usaha. Terutama dalam ini Bapak Ibu sekalian juga harus ikut mengawasi karena sebagai penyelia halal. Jalan enggak sistem ini? Nah, termasuk bahan-bahan yang diorder, bahan-bahan yang dibeli, ya kan, itu harus sesuai dengan eh, daftar bahan yang dibuat pada manual SJPH. Nah, bagaimana jika ada bahan yang tidak sesuai? Jadi kan bisa aja selama saat ini kan banyak itu kalau misalnya sales-sales datang ke tempat Bapak Ibu sekalian ternyata menawarkan produk yang lainnya mungkin dengan harga yang lebih murah gitu. Maka Bapak Ibu sekalian bisa juga melakukan pengecekan apakah bahan yang ditawarkan itu mempunyai sertifikat halal atau tidak. Mungkin di dalam satu sisi bisa saja ini ditahan dulu. Jadi yang diterima itu adalah bahan yang kita pesan. Ya, jadi kalau di perusahaan misalnya ada purchasing order, ada istilahnya surat request order, ini bahan yang di beli adalah ini. Ternyata begitu datang itu ada bahan yang berbeda. Nah, bagaimana cara menanganinya? Maka Bapak Ibu sekalian sebagai penyelia halal harus meyakinkan bahwa oh ya kami hanya membeli ini tidak kami beli. Kenapa datang? Maka ini harus kita tahan terlebih dulu. Nah, kita pisahkan dengan bahan yang lain. Setelah itu kita lakukan konfirmasi kepada pihak distributornya. Kita konfirmasi dengan pihak yang mengirim barang tersebut kenapa itu bisa terjadi. Nah, ini bagian dari pengawasan terhadap bahan. Nah, terus termasuk seleksi bahan baru. Ini dipastikan juga sesuai dengan prosedur. Jadi prosedurnya seperti apa? Jadi ini prosedurnya tentunya tergantung dari tempat Bapak Ibu sekalian, termasuk tadi pemeriksaannya. Jadi ada enggak kalau misalnya ada bahan baru kita cek. Kemarin mungkin disampaikan kita bisa ngecek pada bpjph.halal.go.id misal di webnya BPJPH. Kalau bahan itu kita cek aja bisa dicek namanya atau mereknya, bisa dicek nama perusahaannya atau produsennya, bisa dicek nomor sertifikatnya. Kalau dia ada berarti bahan ini bisa digunakan karena bersertifikat halal. Tentunya dimasukkan dulu di dalam daftar bahan dan diberikan atau dilaporkan kepada BPJPH atau LPH atau masuk di dalam manual SJPH-nya itu masuk ke dalam revisi manual SJPH karena ada perubahan di daftar bahan. Terus ada pengadaan bahan di bukti pengadaan. Jadi periksa bukti pengadaan bahan sesuai dengan prosedur. Jadi harus kita periksa itu bukti-buktinya. Jadi terus hasil pemeriksaan pengadaan bahan dilaporkan dan didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Jadi kalau memang ada tadi ada penyimpangan, ada ketidaksesuaian, semuanya harus dilaporkan. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian juga memiliki form. Ya, jadi form pemeriksaan. Jadi pemeriksaan terhadap bahannya. Jadi nanti kita bahan, oh ini sesuai. Jadi ada checklist. Makanya di
di manual SJPH di lampiran itu juga termasuk ada catatan pembelian bahan. Nah, itu bagian dari Bapak sekalian. Oh, misalnya beli minyak mereknya Bimoli, yang datang Bimoli, berarti sesuai di checklist sesuai. Beli ayam misalnya. Ayam dari mana? Misalnya dari Caron Pokpan, yang datang ternyata bukan Caron Pokpan, ternyata yang datang adalah My Chicken misalnya. Berarti tidak sesuai. Jadi ada bukti-bukti, ada dokumen-dokumen yang bisa kita gunakan atau digunakan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai penyelia halal yang bisa nanti dijadikan sebagai bukti bahwa ini sudah ada pemeriksaan. Terus yang kedua itu adalah penanganan bahan pengawasan terhadap penanganan bahan halal. Jadi yang kedua adalah setelah dibeli maka bahan akan ditangani. Jadi setelah dibeli itu bahan akan ditangani. Jadi ada proses pemeriksaan bahan datang, ada proses penyimpanan bahan, ada proses transportasi bahan. Jadi bagaimana cara pengawasan penanganan bahan? Jadi dilakukan proses verifikasi pemeriksaan bahan datang sesuai dengan prosedur. Jadi ada pemeriksaan bahan datang diverifikasi sesuai dengan prosedur. Bahannya, apakah bahan tersebut kritis misalnya. Jadi apakah bahan tersebut masuk bahan yang tidak kritis misalnya. Atau bahan tersebut apakah masuk dalam daftar positif. Jadi ada proses pemeriksaan. Terus bahan datang yang tidak sesuai persyaratan itu ditindaklanjuti sesuai dengan persyaratan standar. Penyimpanan bahan halal diverifikasi sesuai standar penyimpanan bahan halal. Ada tata letak penyimpanan bahan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan standar. Nah, Bapak Ibu sekalian, tindak lanjut jika ditemukan bahan yang ini pengawasan, adanya tindak lanjut. Ya, jadi jika ditemukan bahan yang datang tidak sesuai dengan persyaratan. Terus juga verifikasi terhadap tata letak dan alur bahan sesuai dengan persyaratan standar. Nah, bagaimana verifikasi proses pemeriksaan bahan datang? Kata kuncinya itu adalah quality control atau gudang itu hanya menerima bahan sesuai dengan daftar bahan halal yang update dan sesuai dengan kriteria halal. Nah, pengawasannya itu adalah cek bukti pemeriksaan bahan datang. Jadi pastikan kesesuaian kemasan, pastikan COA-nya, daftar bahan halalnya, cek data ketidaksesuaian halal. Jadi ada hold, ada reject saat kedatangan bahan. Jadi begitu. Kalau misalnya memang harus di reject, ya di reject misalnya. Nah, jika terjadi ketidaksesuaian gitu tadi, maka lakukan penahanan atau hold bahan. Bisa dilakukan tindak koreksi dan pencegahan. Bisa dengan cara klarifikasi. Bisa klarifikasi ke supplier, dikembalikan ke supplier, meminta persetujuan ke LPH atau BPJPH, terus juga melakukan training dan review prosedur, misalkan gitu. Nah, ini terkait dengan pengawasan penanganan bahan. Nah, yang ketiga itu adalah pengawasan proses produk halal. Jadi pengawasan proses produk halal itu ada penanganan bahan, ada proses produksi, ya kan? Nah, yang pertama adalah verifikasi terhadap tempat, alat, dan prosedur PPH sesuai dengan persyaratan standar. Jadi dilakukan proses verifikasi apakah tempatnya, alatnya, prosedurnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada PPH itu singkatan proses produk halal. Jadi dipastikan sesuai dengan standar. Terus dilakukan verifikasi terhadap tempat, alat, terhadap kebersihan dan higienis tempat, alat,
dan personel PPH dilakukan proses verifikasi sesuai dengan persyaratan standar agar tidak ada kontaminasi silang sesuai dengan persyaratan standar. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bisa saja eh, apa bahannya sudah halal semua, diverifikasi sudah oke. Ternyata di personelnya misalnya bisa saja terjadi kontaminasi dari personel. Bisa saja kontaminasi dari peralatan yang digunakan. Sehingga mengakibatkan produknya nanti menjadi produk yang tidak halal lagi karena ada kontaminasi tadi. Nah, terus juga kita lihat proses pensucian ya. Jadi ada verifikasi terhadap kebersihan dan higienitas tempat, alat, dan personel PPH sesuai dengan standar. Terus juga ada proses pensucian, diverifikasi sesuai dengan syariat Islam. Jadi kan tadi di materi sebelumnya ada jenis-jenis najis, ada najis mukofafa, najis mutawasito, najis mughalado, ya kan? Jadi bagaimana proses pensuciannya ketika produk atau bahan atau peralatan tersebut terkontaminasi atau terkena dengan jenis-jenis najis. Ada jenis mukofafa, mutawasito, mughalado. Tentunya ada perbedaan-perbedaan pensucian atau perbedaan perlakuan ketika terjadinya kontaminasi najis. Sehingga ini bagaimana? Ada nggak di situ disiapkan deterjennya atau cleaning agentnya yang sesuai? Terus personil ini tadi, jadi personil PPH dipastikan memenuhi persyaratan standar. Nah, terkait dengan tempat, alat, dan sesuai standar, kata kuncinya itu tempat dan alat PPH harus terbebas dari bahan yang haram atau najis. Prosedur PPH-nya sesuai dengan ruang lingkup yang dijalankan sesuai dengan prosedur. Nah, bagaimana pengawasannya? Itu dicek kasus ketidaksesuaian prosedur atau proses terkait dengan halal. Cek kesesuaian tempatnya, alatnya, dan prosedurnya. Jadi sesuai enggak? Ini dapat dilakukan ketika audit atau verifikasi internal. Nah, termasuk tugas dari Bapak Ibu sekalian sebagai auditor halal internal atau penilai halal yang melakukan pemeriksaan atau audit. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk alat misalnya, itu Bapak Ibu sekalian bisa juga diverifikasi. Bagaimana alatnya ini? Apakah bisa nggak alat ini ketika ada kontaminasi dicuci dengan air misalnya, atau tidak bisa dicuci dengan air. Jadi memang ada beberapa peralatan yang memang tidak diperkenankan dicuci dengan air, karena ketika dicuci dengan air akan mengakibatkan peralatan tersebut menjadi bertagar atau berkarat, atau menjadi justru mengakibatkan alat tersebut menjadi rusak, sehingga ada prosedur pencucian yang lainnya dengan menggunakan cleaning agent yang lain misalnya. Kita lanjutkan pengawasan selanjutnya, yaitu pengawasan penanganan produk halal. Nah, Bapak Ibu sekalian, penanganan produk halal ini yang keempat sebenarnya, pengawasan penanganan produk halal. Jadi produk halal itu produk yang ditangani dengan cara beberapa. Ada yang disimpan, jadi produk itu bisa disimpan. Ada yang didistribusikan, ada yang disajikan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ini di SPPG, MPG itu kan langsung didistribusikan ya, atau langsung disajikan. Jadi istilahnya ketika dibuat produknya itu, ketika dibuat di dapur produksi, setelah itu akan disajikan atau didistribusikan ke sekolah-sekolah, langsung dinikmati oleh para pelajar, para siswa itu. Intinya di situ. Jika tidak ada proses penyimpanan. Jadi begitu jadi langsung disajikan. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada yang disimpan kan? Nah, yang pertama pastikan ini harus dipastikan, jadi kriteria produk itu dipastikan sesuai dengan persyaratan standar. Terus kemampuan telusur produk halal. Jadi dipastikan kemampuan telusur produk halal dipastikan memenuhi prosedur.
Ya. Jadi untuk yang pertama terkait dengan pastikan kriteria produk sesuai dengan standar, ini harus kita lihat dulu. Jadi kita bisa cek pengawasannya di checklist pengawasan. Jadi namanya, simbolnya, kalau nama simbolnya ada bentuknya, kemasan produknya yang disertifikasi ini tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai syariat Islam. Nah, termasuk juga profil sensori produk yang disertifikasi tidak memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada eh, produk yang haram. Terus produk yang disertifikasi itu dapat ditelusur berasal dari bahan yang memenuhi kriteria halal dan diproduksi di fasilitas produksi yang bebas dari babi atau turunannya, ya kan? Jika ada pengkodean bahan, ya, jika ada, maka bahan dengan kode yang sama selalu memiliki status halal yang sama. Jika ada pengkodean bahan, informasi bahan tertelusur pada semua kegiatan kritis. Jika ada bahan yang repack atau relabel, maka apakah bisa ditelusuri identitas aslinya? Sehingga apakah ada bukti keterusan produk? Nah, yang ketiga itu adalah tempat dan alat penyimpanan produk halal diverifikasi sesuai dengan persyaratan standar. Ini contohnya misalnya tidak terjadi kontaminasi pada alat tersebut. Nah, juga tersedia bukti peralatan yang digunakan. Terus penyimpanan produk halal diverifikasi sesuai dengan persyaratan penyimpanan produk halal. Terus penyajian produk halal diverifikasi. Nah, ini kaitannya kenapa penyajian juga perlu diverifikasi? Karena terkait dengan kemasan. Jadi kalau misal di SPBG, MBG ya tidak menggunakan kemasan yang tertutup. Selama ini kan menggunakan ompreng misalnya. Maka kemasan ini apakah sudah memenuhi kriteria halal? Atau wadahnya, makanya kemarin kan sempat ramai ya Bapak Ibu sekalian, ompreng yang berasal dari Cina ternyata seperti ini prosesnya, sehingga ada beberapa lembaga pemeriksa halal yang langsung datang ke Cina atau ke negara-negara yang memproduksi ompreng, memastikan bahwa ompreng yang diproduksi oleh mereka itu adalah terhindar dari bahan yang najis maupun yang haram. Termasuk juga peralatan penyajian itu sesuai dengan persyaratan. Jadi kalau khusus ini tidak terjadi kontaminasi selama produk tadi didistribusikan atau disajikan. Termasuk juga tersedia bukti transportasi. Jadi ada. Oh, kemarin saya sempat dengar ada terpisah antara armada atau kendaraan yang dipakai untuk belanja dengan armada yang digunakan untuk pendistribusian atau penyajian dari produknya SPBG atau MBG. Nah, terus selanjutnya adalah pengawasan pengembangan produk halal. Ini yang kelima. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi reformulasi produk sesuai dengan persyaratan standar. Jadi reformulasi produk itu diidentifikasi sesuai dengan syarat standar. Pastikan sudah ada prosedur reformulasi produk. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu sekalian masuk di dalam suatu unit produksi atau di perusahaan, tentunya tidak hanya stagnan produknya 50 menu misalnya. Tidak hanya stagnan produknya 100 menu, bisa jadi ada pengembangan-pengembangan, ada ide-ide baru yang muncul. Oh, ternyata kita perlu memberikan menu yang berbeda kepada para siswa sehingga ini ada formula-formula baru. Nah, bagaimana formula yang baru? Nah, bahan yang digunakan bagaimana? Bahan yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang sudah terdaftar dalam daftar bahan halal. Sehingga enak. Oh, bahannya sudah ada, cuman hanya formulasinya aja. Produknya menjadi baru, ya kan? Karena ada formula yang baru. Dan itu didokumentasikan. Ada istilah bahwa apa yang kita kerjakan itu kita tulis, apa yang kita tulis itu kita kerjakan.
Sehingga kalau selama ini kenapa ada manual SJPH, kenapa ada SOP, kenapa ada diagram alir produksi, kenapa ada itu bagian dari eh, mutu pekerjaan kita. Apa yang kita kerjakan itu kita tulis, apa yang kita tulis itu kita kerjakan. Nah, pengembangan produk baru ini ada verifikasi sesuai dengan syarat standar. Ya, jadi verifikasi sesuai dengan syarat standar. Ya. Kata kuncinya, produk baru telah didaftarkan untuk diproses verifikasi. Ada beberapa perusahaan, ada beberapa eh, pengajuan yang selama ini mereka kadang-kadang ini belum launching, baru try, baru uji coba gitu kan. Produk ini ternyata juga didaftarkan. Jadi ini produk ini adalah produk baru, belum launching, belum didistribusikan, belum keluar, tapi ini baru proses uji coba. Itu juga didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Jadi produk baru telah didaftarkan untuk diproses sertifikat halal. Nah, pengawasannya pada mana? Adanya persetujuan launching produk baru oleh penyelia halal. Jadi kalau mau launching produk baru, itu penyelia halal juga harus menyetujui. Dilakukan proses pengecekan sesuai produk baru yang launching tersebut. Jadi pastikan adanya prosedur tertulis pengembangan produk atau varian atau brand baru yang sudah bersertifikat halal. Menjamin menu atau varian atau brand baru itu telah tersertifikasi sebelum beredar. Nah ini ya, jadi Bapak sekalian, sebelum beredar itu didaftarkan. Jadi tadi sampaikan kalau misalnya Bapak sekalian SPPG-nya menunya itu saat ini 100 tapi punya pemikiran ke depannya itu 200, daftarkan 200. Ini produk-produk yang nanti menu yang akan kami sampaikan kepada siswa. Akan kami distribusikan produknya tidak hanya 100 tapi sekian. Tapi pada saat ini yang buat 100 ini adalah belum sempat kami launching karena memang ini adalah bagian dari pengembangan produk atau menu kami, misal gitu. Nah, ini terkait dengan ini. Nah, kalau di gambarnya ini bagus sekali, ini gambar lampu ya, terang. Nah, ini walaupun nggak terang benderang gitu kan, tapi di luar kayaknya terang benderang. Matahari cukup cerah gitu kan. Jadi ini bagian dari ketika Bapak sekalian sebagai penyelia halal dengan timnya memiliki ide yang cukup cemerlang, ide generation di sini, ada ide screening di screening, ada konsep development and testing. Tentunya di perusahaan juga ada uh, pengembangan research and development misalnya kan itu. Sehingga kita berpikir nanti ada marketing strategy, ada business analysis, bagaimana suatu bisnis dianalisis, termasuk juga ada product development, ada test marketing, dan lain-lain. Nah, tentunya produk ini kedepannya akan berkembang terus menjadi lebih banyak. Bapak sekalian, ada juga kalau misalnya kita contohkan ada perusahaan yang menguasai dari hulu sampai hilir, walaupun saya tidak, misalnya kalau di produknya Unilever atau produknya Indofood misalnya itu dari bahkan dari hulu sampai hilir bisa menguasai karena pengembangan dari produk ini misalkan itu. Nah, ini adalah contoh form pengawasan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau formulir pengawasan bahan proses dan produk, ada pengadaan bahan halal, ada penanganan bahan halal, ada proses produk halal, ada pengawasan produk halal, pengembangan. Jadi, nah kalau dikatakan dari 5 itu ada 5 pengawasan, nah di akhir pengawasan itu pasti ada laporan. Jadi ada laporan, membuat laporan. Jadi yang sudah diawasi apa saja gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan untuk melakukan ketika ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi ini adalah melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Bapak Ibu sekalian. Kalau ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal, itu pasti harus ada tindakan yang harus kita lakukan. Kita lihat di pengertian dulu atau definisi bahwa produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu produk yang sudah disertifikasi
tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan atau kriteria penggunaan bahan baru atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dengan nah ketentuan dalam sistem jaminan produk halal, produk yang tidak memenuhi kriteria dapat diidentifikasi dari audit internal. Jadi bisa dilakukan apa itu biasanya hasil audit internal sehingga ketemu itu. Ada juga audit pemasoknya, pemeriksaan mutu produk rutin atau analisis laboratorium. Nah, termasuk misalnya Bapak Ibu sekalian kemarin sempat mendengar berita terkait dengan marshmallow ya. Jadi permen yang sudah beredar ternyata di uji lab, hasil uji lab ternyata ada beberapa sampel yang mengandung unsur babi misalnya. Sehingga ini dianggap produk tidak memenuhi kriteria. Jadi sudah disertifikasi halal. Gitu uji laboratorium produk tersebut mengandung unsur babi dan turunannya. Nah, perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut. Ya, jadi bagaimana prosedurnya? Jadi ada SOP-nya, istilah gitu kan. Jadi ketika ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal, apa yang dilakukan? Jadi kalau misalnya dilakukan tindakan, jadi kalau produk itu sudah beredar, dilakukan proses penarikan misalnya. Kalau ada kodenya yang ditarik kode, bisa saja tidak semuanya misalnya. Hanya pada batch tertentu misalnya, itu yang terkontaminasi. Kalau produk itu belum beredar, apa yang dilakukan? Apa tindakan yang dilakukan? Jadi misalnya, setelah ditarik dilakukan proses pemusnahan misalnya. Nah kalau produk makanan setelah ditarik tidak dimusnahkan, tetapi dijadikan pakan ternak misalnya. Atau ada juga bagi produk-produk yang diperbolehkan bahwa didistribusikan atau dijual kepada konsumen yang tidak mensyaratkan halal. Ini adalah jadi perusahaan harus memiliki prosedur tertulisnya. Jadi ketika ada penyimpangan tadi dibuat sebagai penilaian halal itu juga harus memikirkan SOP ketika ada produk yang tidak memenuhi kriteria. Nah, prosedur harus memuat definisi yang tepat tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan cara menanganinya. Jadi harus tepat. Yang tidak memenuhi kriteria halal itu seperti apa sih gitu. Bagaimana kalau ada? Apa tindakan yang harus dilakukan? Siapa yang melakukan? Kalau ada yang melakukan penarikan, siapa yang menarik misalnya dan seperti itu. Siapa yang bertanggung jawab misalnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Langkah kerja penilai halal, produk yang dihasilkan dari proses produk halal pelaku usaha, ya kan, dan tidak memenuhi kriteria halal diidentifikasi sesuai prosedur. Penyebab dan jenis ketidaksesuaian ditelusuri sesuai dengan prosedur. Ya, jadi ini kita misalnya kalau ada alat perlu ada validasi alat, apakah dari alatnya, apakah dari mana, kan itu. Apakah dari personilnya atau dari mana. Jadi bisa kita telusuri. Jadi intinya sertifikat halal itu kan tertelusur ya, Bapak Ibu sekalian, tertelusur dari mulai pengadaan bahan sampai pendistribusian atau penyajian. Jadi tertelusur. Jadi kalau misalnya ada kasus tertentu misalnya, kalau kita bahas tentang halal ya, bukan membahas tentang yang lain. Oh ternyata ada kontaminasi, oh ada kotoran misalnya di makanan itu kotoran tikus, berarti kan itu juga menjadi kontaminasi, menjadi tidak halal lagi, sehingga bisa ditelusuri dari mana kontaminasi itu terjadi. Terus tadi identifikasi produk, tentukan produk yang tidak memenuhi kriteria, ini jenis produknya, nomor batch-nya, lokasi terjadinya, tanggal terjadi dan buktinya. Pisahkan produk yang tidak memenuhi kriteria dari produk lain untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Lakukan identifikasi dan penarikan untuk mencegah produk masuk ke dalam rantai proses produk halal. Jadi identifikasi, lakukan penarikan untuk mencegah produk masuk ini, melakukan pengendalian, termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Nah, kita perlu menelusuri penyebabnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dapat dilakukan dengan metode 4M
dan 1E. Ini bagaimana kita menelusuri. Yang pertama adalah M pertama material. Jadi bahan baku yang tidak halal atau yang tidak ada dalam daftar bahan halal. Jadi ini bisa kita telusuri apakah dari bahannya. Bagaimana bahannya? Kita cek juga, kita cocokkan ada nggak bahan yang tidak halal, ada nggak bahan yang masuk tidak sesuai dengan daftar bahan. Terus yang kedua adalah mesin. Ya, M yang kedua adalah mesin yang terkontaminasi bahan tidak halal atau najis, gitu ya. Jadi bisa dari saya bilang ada kontaminasi. Jadi kalau tadi di peralatannya di gudang peralatan ternyata tadi ada kotoran tikus segala macam. Oh ternyata bisa saja binatang keluar masuk di situ sehingga mengkontaminasi peralatan tersebut. Terus M yang ketiga adalah manusia. Jadi ini adalah personel yang tidak menjaga dari najis atau bahan tidak halal. Makanya di beberapa perusahaan bahkan terkait dengan tidak hanya halal. Jadi kalau kita halal itu satu paket dengan halalan toyiba, ya ayuhannas kulu mimma fil ardi halalan toyiba, ya kan. Jadi kita disuruh memakan yang halal dan baik. Sehingga apa? Ini kaitannya dengan keamanan manusia, halal lagi baik. Sehingga personilnya ini juga harus menjaga dari najis atau bahan yang tidak halal. Jangan sampai habis memegang daging babi misalnya atau habis memegang anjing misalnya ternyata tanpa cuci tangan sesuai dengan pencucian masuk kita memegang bahannya sehingga akan mengkontaminasi. Terus M yang keempat itu adalah metodenya, metode kerja yang tidak sesuai dengan kriteria SJPH. Jadi ini namanya SJPH itu sistem itu harus dikerjakan. Ketika dia tidak sesuai, ketika sudah dibuat SOP tapi tidak dijalankan, maka berarti terjadi penyimpangan dan ini menjadi sebagai penyebab produk tidak memenuhi kriteria halal. Dan yang kelima itu adalah 1E, yang satu itu adalah environment. Itu adalah area kerja yang tidak bersih. Jadi kalau area kerjanya tidak bersih, Bapak Ibu sekalian ada beberapa, kalau saya melihat tayangan di televisi maupun tayangan di internet misalnya, ada dari BGN menegur beberapa SPPG, dapur SPPG karena kondisinya ternyata ini kok seperti ini seperti ini karena memang area kerja yang mungkin di situ disinyalir tidak memenuhi area kerja yang tidak sesuai dengan standar SPPG yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terus yang ketiga adalah menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi langkah kerja penilai halal, produk yang dihasilkan dari PWH, pelaku usaha, dan jadi produk yang dihasilkan dari PPH dan pelaku usaha dan tidak memenuhi kriteria halal ditangani sesuai dengan persyaratan standar. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dievaluasi sesuai dengan prosedurnya. Jadi ini langkah kerjanya. Jadi ini menangani produk yang tidak memenuhi. Terus penanganan produknya tidak dijual konsumen yang mempersyaratkan produk halal, tidak boleh dilakukan reward, tidak boleh pengolahan ulang, produk tidak sesuai dengan tujuan memperbaiki kesalahan sehingga dapat memiliki kesalahan, tidak boleh downgrade juga, jadi tidak boleh menurunkan kualitas, tidak boleh dilakukan reformulasi, merubah atau memperbarui formula atau komponen produk yang telah ada untuk tujuan tertentu, tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Jika tidak dapat dijual konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, maka produk tersebut harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan. Di sini kan jika tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mensyaratkan halal. Artinya kan sebenarnya boleh dijual yang tidak mensyaratkan halal. Tapi jika tidak dijual, maka produk tersebut harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan. Terus evaluasi penanganannya itu melakukan analisis efektivitas dan efisiensi penanganan produk. Memastikan penanganan produk dilakukan secara benar dan efektif. Yang keempat, itu melaporkan dan mendokumentasikan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi langkah kerjanya sebagai penilai halal, itu penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dilaporkan sesuai prosedur, dokumentasi. Jadi Bapak Ibu sekalian ada dokumentasinya. Jadi selama ini apa? Bukti. Nah, jangankan Bapak Ibu sekalian kerja di perusahaan. Sekarang ini
di lingkungan RT aja, ya, ketua RT ketika melakukan gotong royong itu harus ada fotonya. Ketika menyampaikan bantuan ke warga tidak mampu itu harus ada dokumennya misalnya, termasuk juga laporan-laporan yang lainnya. Nah, dokumentasi penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini dipelihara sesuai dengan standar. Nah, pelaporan penanganan itu siapkan format laporan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan telah mencakup semua informasi yang diperlukan. Mengisi laporan dengan informasi yang telah dikumpulkan dan memastikan semua informasi yang diperlukan telah terisi termasuk tindakan koreksi dan pencegahannya. Lakukan verifikasi laporan untuk memastikan informasi yang dilaporkan telah akurat dan lengkap. Laporan yang sudah diverifikasi dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Termasuk juga langkah selanjutnya adalah adanya pemeliharaan dokumen. Jadi dokumen-dokumen harus dipelihara. Terserah Bapak Ibu sekalian. Teknik pemeliharaannya bisa menggunakan penyimpanan, sistem penyimpanan secara terstruktur, aman dan dapat diakses kapanpun diperlukan. Jadi kalau misalnya di kamu sekarang sudah masuk ke Google Drive semua ya. Jadi kalau misalnya mau laporan tinggal ngambil aja di Google Drive-nya sudah ada misalnya. Nah, ini tergantung dari SPPG atau dari mitra yayasan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi melakukan identifikasi dokumen laporan seperti form laporan, dokumen pendukung, foto, video, daftar hadir dan bukti lainnya. Gitu. Nah, ini adalah ketika ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Bapak Ibu sekalian, sebagai penilai halal tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Walaupun Bapak Ibu sekalian pelatihannya hanya 2 hari, tentunya mempunyai tanggung jawab mengawal bagaimana produk-produk atau menu-menu MBG yang sampai kepada siswa-siswa itu kita pastikan bahwa menu-menu itu adalah menu yang halal. Walaupun misalnya saat ini mungkin belum bersertifikat halal, tetapi Bapak Ibu sekalian dari pihak pimpinan itu punya komitmen untuk melakukan sertifikasi halal dengan mengikutkan Bapak Ibu sekalian pada pelatihan penilaian halal. Nah, ini adalah contoh format laporan bukti implementasi berita acara penanganan jika ada yang tidak apa nama itemnya, uraian cara pemusnahannya, lokasinya, penanggungnya siapa, mulai kapan segala macam. Nah, ini adalah berita acara ketika ada produk yang tidak memenuhi kriteria. Mudah-mudahan menu dari Bapak Ibu sekalian, menu yang diproduksi oleh dapur Bapak Ibu sekalian, semuanya adalah menu-menu yang memang halal dan thayyibah, tidak ada kontaminasi barang yang najis maupun ini juga berita acara. Ini contoh-contoh berita acara. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi yang ini. Uh, Nanti kita lanjutkan dengan apa tugas 2 ya, Pak Osep. Apa Silakan Pak. lanjut ke ada perlu tanya jawab apa lanjut ini karena ada yang raise hand ini Pak Osep. Ya, tanya jawab aja dulu. Oke, silakan. Ada Pak itu Aditya ya, Aditya. Siap, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Hadi Suprapto. Perkenalkan saya Adit dari Kota Kendari. Izin Pak, tadi kan saya agak terlambat masuknya, cuman saya udah melihat ada materi. Itu ada beberapa hal yang saya tanyakan Pak setelah saya download materinya. Ya, Tadi kan ada yang apa mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Salah satu metodenya adalah telusuri penyebab. Nah, itu kan ada poin yang 4M plus 1E. Kalau untuk ya, material, mesin, manusia, dan metode, itu kan dari internal kan bisa kita kontrol, Pak. Jadi permasalahan lagi ini adalah environment atau lingkungannya itu di daerah yang non muslim pelihara anjing, ada yang pelihara babi. Nah, itu sebaiknya untuk mengatasinya bagaimana, Pak? Contoh misalnya kalau saya punya teman ada tanya dia sudah memagari SPPG-nya, cuman kadang-kadang yang namanya binatang kalau sudah cium bau makanan, Pak, itu kan reaktif langsung masuk ke area SPPG-nya. Jadi ada anjing yang masuk sampai mendekati wilayah dapur. Nah, itu sebaiknya kita untuk istilahnya sounding ke lingkungan atau
daerah kita tinggal itu bagaimana, karena kondisinya juga kita itu minoritas di situ. Terus kemudian yang kedua Pak, yang kedua tadi di materi terakhir kan ada saya lihat pemusnahan, yang tadi ada telur dibakar apa semua karena tidak halal itu Pak. Nah yang saya tanyakan ketika kita procurement atau mengadakan barang Pak, kita belanja di apa di supplier kita itu sudah ada logo halal Pak. Tapi ternyata yang kita terima itu tidak halal. Nah, itu sebaiknya apakah kita mengadukan perusahaannya itu ataukah kita istilahnya kalau bahasanya Kendari itu baku atur saja. Enak-enaknya bagaimana begitu. Terima kasih Pak. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal juga Pak Aditya. Kebetulan adik saya ada di Kendari juga, di Lahundape. Eh, Pertama, Pak Usep saya jawab langsung ya. Silakan Pak, lanjut. Pertama terkait dengan lingkungan dan environment itu memang kita tidak bisa menghindari. Tapi bagaimanapun suatu tempat produksi itu harus dirancang sedemikian rupa supaya apa terhindar dari kontaminasi barang yang najis dan halal karena memang ini terkait dengan sertifikasi halal. Ketelusurannya memang semuanya. Nah, ketika kita di kondisi wilayah atau daerah tertentu yang misalnya mayoritas non-Muslim yang di situ memelihara ada anjing, memelihara babi, bagaimana suatu tempat produksi tersebut itu bisa dikondisikan supaya anjing tadi tidak masuk ke dalam ruang produksi atau babi tidak masuk ke ruang produksi sehingga tidak mengkontaminasi bahan maupun peralatan yang ada di sana. Jadi intinya itu adalah pengaturan dari tempat produksi. Entah itu nanti dipagar sedemikian rupa sehingga hewan-hewan tadi tidak bisa berkeliaran keluar masuk ke dalam terutama ke dapur produksi, Pak Aditya. Terus yang kedua terkait dengan bahan. Kalau yang paparan dari saya itu bukan bahannya tetapi produknya. Jadi produknya itu adalah ketika ada produk dari perusahaan atau dari dapur Bapak Ibu yang tidak memenuhi kriteria halal, maka kita telusuri. Kenapa produk itu tidak memenuhi kriteria halal? Maka penelusurannya kan tadi, ketika ada bahan, kalau bahan itu punya logo halal, kita kan sebagai penilai halal bisa menelusuri benar enggak logo halal ini memang punya sertifikat halal pabrik atau perusahaan atau bahan tersebut. Karena sekarang kan bukan hanya sekarang, dari dulu juga ketika sertifikat halal hanya dipegang oleh satu lembaga, LP POM MUI misalnya, logo halalnya MUI itu juga ditempel pada banyak produk. Bahkan logo halal yang ada di virtual background Bapak Ibu sekalian yang tulisan halal itu, gunungan itu juga ditempel sekarang ke beberapa produk. Bisa jadi mereka hanya menempel saja tetapi tidak memiliki sertifikat halal. Makanya ini bagian dari penilaian halal untuk memastikan ketika membuat daftar bahannya itu dipastikan termasuk tadi ngecek di web BPJPH bpjph.halal.go.id bisa kita cek namanya, bisa kita mereknya, bisa produsennya dan juga bisa sertifikat halalnya kalau ada. Mungkin kemarin sudah dicontohkan ketika kita bpjp.halal.go.id kita tulis Bimoli misalnya, maka kita akan muncul tapi dengan Bimoli itu miliknya Salim Infomas misalnya, atau misalnya tepung segitiga biru miliknya Indofood, nanti akan muncul. Tapi kalau misalnya ada produk baru dia ada pasang logo halal, kita cari dulu benar enggak. Kita tulis mereknya, kita lihat produsennya, kita cari di situ. Oh ternyata dia tidak muncul. Ada kemungkinan dia hanya menempel logo halal. Atau kalau mau kita minta kepada suppliernya, mana nih dokumen? Karena sebagai penyelia halal kan juga harus memastikan bahwa bahan-bahan yang masuk ke dalam itu harus halal. Ketika ada bahan lain yang tidak bersertifikat halal, ya kita hold, kita tahan, kita kembalikan, kita sampaikan bahan ini tidak ada kok dalam daftar bahan kami. Makanya termasuk sosialisasi itu ada dua Bapak Ibu sekalian, sosialisasi internal, itu sosialisasi termasuk daftar bahan disosialisasikan kepada seluruh bagian, mulai dari gudang, bagian produksi, bagian dapur, bagian distribusi, kita sosialisasikan. Ini adalah bahan-bahan yang harusnya ada di tempat kita. Termasuk juga sosialisasi kepada pihak supplier.
kepada pihak yang memberikan atau tempat di mana kita beli bahan. Oh ini loh, ini bahan-bahan daftar bahan yang kita miliki. Ini daftar bahan ketika kami nanti pesan ini, jangan ada lagi bahan yang lain. Itu bagian dari antisipasi supaya tidak ada lagi bahan yang datang tidak sesuai dengan daftar bahan. Jadi ada sosialisasi internal, ada sosialisasi eksternal. Jadi internalnya termasuk kepada pihak supplier itu salah satunya. Selain kepada pihak-pihak yang lainnya. Saya kira itu. Siap, Pak Hadi. Terima kasih banyak atas petunjuknya, Pak Hadi. Pak dia bisa ketemu di Kendari sampai ketemu di Kendari. Saya biasanya sering ke Kendari. Siap, Pak. Berkabar, Pak. Itu ada Pak Roni, Pak Osep lagi raise hand. Silakan. Pak Roni masih mute. Pak Roni masih mute. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Roni Ramadhani. Saya dari SPPG Kapasulu Semita Masdan Raya di Provinsi Kalimantan Barat, provinsi paling ujung nih Pak, perbatasan Malaysia. Oh. Kalau dari kota Pontianak itu 700 km itu Pak, ibu kota provinsi, sangat jauh. Nah, sama, ini yang ingin saya tanya. Antara timur dan barat. Kalau saya di timur Pak, Pak Roni di barat ya. Oh. Yes, benar Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Pak, kebetulan laptop saya ini nggak muncul Pak kameranya. Nah, saya gunakan HP, saya pakai dua device. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan ini, pengawasan bahan. Bagaimana cara kita memastikan validasi atau validitas sertifikasi halal dari termasuk bahan tambahan atau bahan penolong yang berasal dari, misalnya kita ada order dari luar negeri ini. Nah, kemudian kan ada bahan kritis nih Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, untuk bahan yang termasuk kategori tidak kritis, menurut MUI atau badan terkait itu, apakah masih dilakukan, diwajibkan pemeriksaan dokumen setiap kali barang datang Pak? Nah, apalagi mengingat kami yang sangat jauh ini Pak, kan untuk mengakomodasi bahan-bahan ini kan sangat sulit nih Pak. Karena jaraknya tadi sudah ketahuan ya Pak. Nah, jadi mohon sedikit arahan atau masukan atau sharingnya Pak. Nah, ya misalnya satu lagi nih Pak yang terakhir tentang ya kita katakan pengawasan proses produksi kan Pak. Kita kan ada fasilitas, kemudian titik kendali, kemudian pengemasan dan labelan. Nah, tolong dibantu Pak gambarannya kalau seandainya ini terkait dengan halal yang lebih baik lagi Pak. Mungkin demikian Pak. Nah, sedikit sharing dan bertanya tadi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke Pak Roni. Pak Roni lebih dekat ke Malaysia. Iya, Malaysia Pak. Cuma 4,5 jam itu kalau dari tempat kita. Banyak nggak bahan-bahan dari Malaysia yang digunakan di dapurnya Pak Roni? Belum ada Pak, kita lebih dekatnya ke Sintang. Oh, jadi Sintang ya. Oke, nah sebenarnya memang kita ini bersyukurnya Bapak Ibu sekalian, sertifikat produk-produk yang beredar di Indonesia, nah, terutama produk-produk yang perusahaan besar itu bersertifikat halal. Jadi kalau misalnya gini, yang banyak digunakan itu adalah produk-produk yang misalnya minyak goreng, terus tepung terigu. Nah, misalnya mie itu produsen-produsennya alhamdulillah sudah mengurus sertifikat halal dan produk-produk itu punya sertifikat halal. Nah, hanya saja memang satu kendala ketika karena ini MBG ya, biasanya juga banyak melibatkan atau menggunakan hewan sembelian, terutama ayam. Nah, saat ini memang tidak atau belum banyak ayam atau rumah potong unggas atau rumah potong ayam yang di daerah-daerah itu bersertifikat halal, sehingga justru banyak ayam-ayam yang dari luar daerah, misalnya yang tadi saya sebutkan waktu nyampaikan materi ada dari Charoen Pokphand misalnya, itu
justru banyak menguasai masuk ke pasaran di beberapa wilayah, termasuk di Kalimantan Timur itu banyak ayam yang digunakan untuk pelaku-pelaku usaha bikin ayam fried chicken segala macam itu menggunakan itu. Atau tadi ada merek My Chicken, ada merek macam-macam yang intinya adalah ayam-ayam yang didatangkan dari luar. Karena memang keterbatasan penyembelian atau rumah potong ayam di daerah yang belum bersertifikat halal. Ada beberapa yang memang diperbolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia ketika di sidang fatwa. Ini ada beberapa. Ketika ada di daerah itu belum punya sertifikat halal di ayam penyembelihannya, maka eh, apa dipersyaratkan yang penting di situ sudah ada juru sembelih halalnya yang bersertifikat pelatihan juru sembelih halal misalnya, sehingga produk ini bisa digunakan untuk digunakan. Memang itu juga tergantung. Ada MUI yang memperbolehkan, ada juga yang strict misalnya oh harus bersertifikat halal misalnya karena memang kondisi uh, ini bisa dilakukan sertifikasi misalnya. Nah, ketelusuran bahan jadi Bapak sekalian memang produk ini ya produk halal itu produk yang tertelusur, semuanya tertelusur, bisa ditelusuri, harus bisa ditelusuri kehalalan mulai dari bahan sampai kepada produk jadinya sampai pendistribusian. Jadi kalaupun ada kontaminasi pun tadi kalau misalnya menggunakan distribusi menggunakan mobil, apakah memang benar mobil SPPG itu hanya digunakan untuk mendistribusikan produk dari SPPG tersebut? Apakah tidak di tengah jalan dia mengangkut produk yang lain atau memberi tumpangan produk yang lain? Nah itu bisa juga terjadi kontaminasi ketika ini. Nah ini SOP itu juga harus ada. Jadi SOP termasuk pendistribusian. Mobil hanya boleh mengangkut ini, tidak boleh menerima tumpangan produk dari di luar itu misalnya. Nah itu juga yang harus menjadi satu perhatian. Nah itu ya Pak Budi ya. Jadi Pak Hadi mohon mungkin karena Pak Hadi mau ada perlu jam 9.30-an, mungkin masuk ke soal aja dulu Pak, biar nanti sisa oke, waktunya itu. baik baik Pak Osep. Pak Osep ini belum di-share ke ini ya, ke peserta ya. Silakan Bapak share Saya share-nya di room chat ya, di grup di grup besar aja Pak, di biar grup besar nanti ya. bisa terbahas bersama begitu. Tidak bisa hanya admin itu Pak Osep. Oh, Bapak kirim ke Saya, saya. saya kirim ke Pak Osep ya. Ya, Sebentar. Saya kirim ke Pak. Oke, sebentar saya kirim filenya. Studi khusus. Pak Usep, saya sudah izin bisa sampai jam 10.45 atau 9.45. 945. Ya kan sampai 9.45 kan? Ya, ya, Oke, sudah saya kirim Pak Usep. siap. Saya kirim ke grup besar biar peserta bisa segera membuka. Oh. Ini langsung saya share screen Pak Usep ya. Ya, silakan Pak. Silakan Bapak-bapak Terus dua. materinya sudah studi kasus tugasnya sudah saya share. Bapak bisa lihat di. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian ya. Silakan Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tugas dua. Jadi tugas dua ini enak sebenarnya karena ini mengerjakan bareng-bareng. Ini dikerjakan bareng-bareng Pak Osep ya.
Silahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas 2 ini studi kasus mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Jadi Yayasan Berkah Mandiri Nirwana, Yayasan Berkah Mandiri Nirwana merupakan penyelenggara program makanan bergizi gratis yang telah menerapkan sistem jaminan produk halal dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Satu unit tanah yayasan adalah SPPG Klaten yang produksi menu MBG berdasarkan siklus menu 7 hari sesuai standar yang telah ditetapkan. Setelah berjalan selama 6 bulan, ya, SPPG Klaten melakukan pengembangan menu dengan menambahkan menu baru, yaitu bola-bola kecap yang menggunakan bahan baku daging sapi giling. Bahan tersebut dipesan oleh akuntan melalui supplier yang telah ditunjuk, yaitu Koperasi CV2 Sekawan sebagai mitra. Ya kan itu. Usaha pengadaan bahan produksi pemesanan bahan dilakukan sesuai dengan daftar bahan halal, namun saat bahan diterima di area penerimaan, petugas menemukan bahwa daging sapi giling datang dalam kemasan plastik polos tanpa label produk, tanpa identitas produsen, dan hanya dilengkapi surat jalan tanpa dokumen pendukung halal. Karena kehalalan tidak dapat diverifikasi, karena status kehalalan tidak dapat diverifikasi, penyelia halal selaku PIC SPPG segera memberitakan label hold pada bahan tersebut agar tidak digunakan, kemudian menyimpannya di area gudang. Nah, pada saat pergantian shift terjadi kelalaian saat pengambilan bahan baku di gudang. Daging sapi giling yang telah berstatus hold justru ikut terambil dan digunakan dalam proses produksi. Akibatnya proses produksi tetap berjalan dan sudah menghasilkan 500 porsi. Ya, sudah 500 porsi. Menu bola-bola kecap saat ditelusuri ke personel dapur mengakui bahwa saat mengambil bahan mereka tidak melihat tanda hold. Selain itu, untuk mendukung distribusi MBG agar makanan sampai tepat waktu, segera dan efisien, segar dan efisien, yayasan bekerjasama dengan vendor distribusi yang mengaku telah memiliki sertifikat halal dengan bukti sertifikat halal dengan nomor sekian dan bukti implementasi kebijakan atau transportasi. Yayasan melakukan pengecekan di websitenya bpjphalal.co.id. Saat dilakukan verifikasi melalui sistem resmi BPJPH, nomor sertifikat halal yang diberikan yaitu sekian tadi tidak ditemukan dalam sistem sehingga keabsahan status halal vendor tersebut diragukan. Nah, pada saat kejadian tersebut berlangsung, penyelia halal Yayasan Berkah Mandiri sedang melakukan pengawasan terhadap implementasi SJPH. Sebagai berdasarkan studi kasus di atas, buatlah laporan pengawasan dan rekomendasi berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan formulir di bawah ini. Ini Bapak Ibu sekalian formulir pengawasannya. Oke. Kita isi. Oke. Ini terkait dengan pengadaan bahan. Apa kira-kira nih Bapak Ibu sekalian? Ini pemesanan ya bahan oleh akuntan melalui supplier. Pak, mohon maaf, kayaknya nggak kelihatan, Pak. Yang lainnya kelihatan aja. Jadi mungkin apa koneksi Ibu atau jaringannya? Pak, sama di sini juga nggak kelihatan Word-nya. Di sini nggak bergerak, Pak. Maksudnya? Stuck di file, Pak. Maksudnya gimana? Yang Bapak share masih belum kelihatan, Pak. Masih Yang Bapak apa share ini? screen. Masih Ya. file Explorer ini. Oke, sebentar saya Stop screen dulu, kemudian saya screen lagi, Pak. sebentar. Sudah saya. Ini muncul ya? Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang sudah, Pak. Silakan. Perasaan tadi sudah muncul ke sini saya. Oke. Di
halaman kedua punya Bapak Ibu sekalian termasuk ini. Kita isi nih bareng-bareng. Ya. Jadi kalau ini pemesanan bahan, jadi hasil pemesanan bahan oleh akuntan melalui supplier terpilih koperasi CV 2 sekawan sudah sesuai dengan daftar bahan halal. Kan di kasusnya tadi, studi kasusnya kan sesuai ya, sudah sesuai dengan daftar bahan halal kan. Nah, rekomendasinya di sini akuntan memastikan setiap proses pengadaan bahan selalu mengacu pada daftar bahan halal dan sesuai dengan SOP pembelian bahan. Oke. Nah, Bapak sekalian, ini penanganan bahan ada terdapat ketidaksesuaian ya. Kalau di kasusnya ya. Iya tadi kasusnya itu Pak, tidak ada pada kemasan tidak ada logo halalnya Pak kemasannya tadi. Oke, terdapat ketidaksesuaiannya pada saat penerimaan bahan Iya, ya. Pak. Bahan ditemukan ini daging sapi giling ya, sebetulnya ya. Daging daging sapi giling, ya produknya tadi ya, daging sapi giling. Pada saat penerimaan bahan ditemukan daging sapi giling Tidak berlogo yang halal. datang dalam kemasan polos ya. Kemasan plastik polos. Plastik polos tanpa label produk, tanpa identitas. Ini sesuai dengan ini, apa studi kasusnya itu. Tanpa identitas produsen dan hanya dilengkapi surat jalan ya. Ada surat jalannya tadi ya. Nih. Nah, rekomendasinya apa ini? Apa itu? Kan ada rekomendasinya itu satu. rekomendasinya Bahan di yang berupa daging giling diganti Pak. di apa tadi? Di karantina, di hold ya. Di hold kan tuh. Ya. Bahan berupa daging giling dilakukan karantina dan diberi status label. Bapak Ibu sekalian bisa langsung nulis juga. Nanti ini diupload ke tugas 2 ya. Agar tidak digunakan. Terus yang kedua, koordinasi dengan akuntan untuk dilakukan
proses retur ya. Dikembalikan Bapak ya ke supplier CV2 sekawan. Dan menginformasikan ke supplier agar mengirimkan bahan sesuai bahan yang sesuai dalam daftar bahan halal yang sudah disepakati merek dan produsennya didukung dengan dokumen sertifikat halal. Nah, gini. Ini yang di itu. Terus yang proses ini ya. Yang ketiga proses produk halal. Ini terdapat ketidaksesuaian ya di prosesnya ya. Terdapat ketidaksesuaian. Apa di prosesnya Bapak Ibu sekalian? Daging yang di hold tadi terambil Pak, masuk ke dalam proses produksi sama karyawannya. Ini yang itu ya, itu kan bahan. Ini yang produk di proses produknya. Oh ya, yang pertama ini Di ya. proses produknya sudah Oh ya, terkirim menjadi oke. Yang pertama daging terambil ya. Iya, dagingnya terambil Pak. Oke. Terjadi kelalaian ya. Terjadi kelalaian saat pengambilan bahan baku ya. Baku di gudang daging giling ya, yang telah berstatus whole justru ikut terambil. Dan digunakan untuk proses produksi. Oke. Selain itu apa? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ini ya, vendor. Iya, vendornya itu Pak. ID-nya tidak Pendistribusian itu ya. terverifikasi Pak. ID-nya tidak Oke. terverifikasi. Ditemukan ketidaksesuaian informasi kehalalan dari vendor. Masih dari vendor distribusi ya. Ini informasinya, informasi kita bisa sini. Informasi
Sini ya. Ini ditemukan sesuai informasi kehalalan dari vendor dan informasi telah memiliki sertifikat halal dengan bukti sertifikat halal ini. Dan saat dilakukan pengecekan di website ini, nomor sertifikat halal yang diberikan ini tidak ditemukan dalam sistem sehingga ya ini ya. Jadi ini ya tadi. Nah, ini yang rekomendasinya apa? Rekomendasi yang pertama itu karena ini kan berarti kan ada kelalaian itu, jadi perlu refreshment training prosedur halal ke semua relawan. Yang kedua, mencari alternatif. Bisa mencari, pertama mungkin koordinasi dulu ya. Koordinasi dengan pihak vendor, distribusi dan memastikan validasi sertifikat halal vendor. Terus juga ada perlu bisa mencari alternatif vendor distribusi yang sudah bersertifikat halal. Oke. Terus yang keempat, Bapak sekalian, ini terkait dengan pengembangan produk ya. Yang keempat terkait dengan penanganan produk halal. Terdapat ketidaksesuaian ya. Ketidaksesuaian. Ditemukan produk jadi ya. Ditemukan produk jadi menu tadi apa? Bola kecap ya. Menu bola-bola kecap sebanyak berapa? 500 ya, 500 porsi ya. Iya, 500 porsi, Pak. 500 porsi dihasilkan dari daging giling yang status halalnya tidak dapat diverifikasi. Oke. Ini terus. Nah, kalau ada produk itu ya dilakukan karantina pada produk akhir. Pada produk akhir sebanyak
500 porsi bola-bola kecap. Kemudian dilakukan pemusnahan dengan cara, ya ini terserah itu SOP-nya sebenarnya, dengan cara dicacah terlebih dahulu, lalu dibuang di lokasi pembuangan akhir PPG. Oke, ini yang keempat. Yang kelima, pengembangan produk PIC SPPG berencana untuk melakukan pengembangan menu baru, yaitu bola kecap. Nah, ini rekomendasinya. Yang pertama adalah membuat prosedur pengembangan produk baru. Yang kedua, memastikan bahan untuk pengembangan produk baru sudah terdaftar di daftar bahan halal. Jika menggunakan bahan baru, harus disesuaikan dengan prosedur seleksi bahan baru. Yang ketiga, memastikan penamaan bentuk dan sensori menu baru sesuai dengan kriteria produk baru. Nah, ini Bapak sekalian, ini dibuat oleh penyelia halal. Jadi penyelia halal ini ya nama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini penyelia halalnya. Jadi nah, oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya ke penanganan produk ini. Jadi berita acara penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal. Jadi ini kita buat hari ini, pada hari ini Jumat kita buat aja hari ini tanggal 8 ya Bapak sekalian, bulan Mei
tahun 2026. Yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan telah nama satu. Tadi temuannya apa? Bapak sekalian, bola, nama item bola kecap ya. Unitnya berapa ini? Berapa? 500 porsi. 100 porsi. Nah, ini tadi cara penanganan. Tempat tadi sesuai dengan di atas kan? Tinggal diambil aja ini, memastikan. Nah, di sini nih dilakukan ini karantina terus soalnya di sini. Ctrl C. Ya, cara penanganannya. Dilakukan karantina pada produk akhir, dilakukan pemusnahan dengan dimasukkan dalam ini. Kemudian dilakukan pemusnahan dengan cara dicacat terlebih dahulu lalu dibuang di lokasi pembuangan akhir seperti ya kan. Saja lokasinya tempat ini penanggung jawabnya ini penyelidikan halal ya, bisa juga di sini ditulis saja. Ini disetujui oleh ini aslabnya. Aslab ini disiapkan oleh ini kalau ini karena ini ya produk ya. Kalau produk itu siapa nyiapkan ya? Ini dicatat produk bagian produksi ya. Tim persiapan. Apa nih? Pengembangan ini Tim persiapan, bagian Pak. apa ini? Tim persiapan. Supplier. Ada tim persiapan bahan, Pak. Ada tim persiapan bahan. Oh, ada tim persiapan ya. Pak, kalau penilaian halalnya aslab gimana, Pak? Oh, nggak apa-apa. Aslabnya nanti ini disetujui oleh bosnya aslab ini. Jadi penilaian halal kan aslabnya nanti bosnya yang setujui. Pak, kalau penilaian halal mitra sama apanya oke aja kan, Pak? Kenapa? Kalau penilaian halalnya mitra sekalian aman aja kan, Pak? Ya aman aja, enggak apa-apa. Ini kan ditulis. Nanti kasih aja tanda tangan ya. Kalau sekalian ini ditulis kasih tanda tangan atau eh, terus ini penanggung jawab penyelia halal. Ini mulai jam 8 sampai jam 12 gitu. Nah, ini kita lihat dulu nih di akar penyebabnya. Jatuh pengendalian bahan belum efektif ya. Karena penyimpanan belum berjalan sesuai prosedur terus simpan bercampur dengan campur dalam satu area dengan dicampur status bahan whole dicampur dalam satu area yang sama dengan bahan lainnya sehingga berpotensi tertukar atau
terambil saat operasional. Dua, kelalaian dari staf dapur tidak teliti dalam mengambil bahan. Ini penyebabnya pada saat pergantian shift ya. Pada saat pergantian shift terjadi kelalaian saat pengambilan bahan baku di gudang bahan daging giling ya, daging giling yang status whole ikut terambil dan digunakan untuk proses produksi dan digunakan untuk proses pembuatan produk. Pada saat pergantian shift terjadi kelalaian pengambilan bahan baku di gudang. Bahan daging giling yang telah berstatus whole ikut terambil dan digunakan untuk proses pembuatan produk. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ini ya. Jadi ini berita acara penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Pada hari Jumat tanggal 8 bulan Mei. Jumat, ini pemasaran status. Oke, ada yang ditanyakan Bapak sekalian? Ini tinggal nulis di Word-nya Bapak sekalian. Nanti dikirimnya jangan lupa dalam bentuk PDF ya. Di PDF setelah itu dikirim ke ini tugas 2 Bapak sekalian. Jadi silakan kalau sudah selesai ditulis ini di PDF setelah itu dikirim ke tugas 2. Ya, ada yang tanyakan? Saya tinggal 1 menit lagi. Iya betul Pak Adi. Tapi enak aja Pak Usap ini kan tinggal tinggal sama-sama mengerjakan. Ini sama dengan tugas 3 Pak Usap ya? Nanti. Ya insya Allah. Enak kok. Pelatihan di Halal Institute ini tugasnya dikerjakan sama-sama. Kecuali yang template SJPH karena itu
ngikuti SPBG masing-masing sebenarnya, termasuk menunya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi menunya ya jangan sama semua, jadi ngikuti menu yang ada di dapur Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah tidak ada, ini saya kembalikan ke Pak Osep. Terima kasih. Saya mohon maaf atas kesalahan kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya bisa berkenan hadir di ruang Zoom ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Osep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Hadi. Sudah sangat jelas ya. Bapak Ibu tadi yang sebetulnya sudah dibahas oleh Pak Hadi itu adalah soal-soal yang harus dikerjakan. Nanti Bapak Ibu tinggal mengerjakannya sendiri ya. Kalau memang tidak perlu mirip seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hadi ditulis begitu, yang penting apa-apa yang tadi disampaikan Pak Hadi menjadi masukan buat Bapak Ibu mengisi tugas-tugas yang akan diupload. Upload nanti tugasnya Pak Hadi tadi adalah sebagai tugas 2. Nanti tolong diformatkan PDF dulu, baru dikirim sebagai tugas 2. Mengapa PDF? Biar kita mudah untuk memeriksanya, tapi nanti tak, soalnya kalau masih dalam bentuk format Word, kadang suka susah dibaca di sistem Bapak Ibu ya, supaya fasilitator bisa mengecek dengan mudah, maka diformat ke PDF kan dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke materi selanjutnya ya. Materi ini akan saya bawakan langsung